Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua ya. Mudah-mudahan teman-teman semua pada sehat ya. Jadi kita di sini saling sharing, saling berbagi buat YouTuber pemula ya. Jadi buat teman-teman itu yang memburu subscriber, jangan terlalu fokus ya. Kenapa saya bilang jangan terlalu fokus untuk subscriber dan jam tayang? Jadi kalau untuk YouTube pemula, lebih baik kita fokus dengan isi konten kita. Kita fokus dengan isi konten kita, kita koreksi, kita perbaiki, dan nantinya itu subscriber dan jam tayang akan mengikuti ya. Karena kebanyakan YouTuber pemula ini terlalu berambisi untuk mengejar subscriber dan jam tayang, sehingga banyak cara-cara yang dilakukan ya. Padahal itu kalau langkahnya salah akan sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena kebanyakan orang kan tidak tahu cara memutar video sendiri. Makanya di situ kita udah capek-capek muter video kita sendiri walaupun beda handphone. Kalau di lokasi yang sama, kalau sudah keseringan, kita lihat dari grafik penonton ya. Tapi kalau grafik penonton itu di lokasi yang sama, kalau sudah keseringan, itu bisa mengakibatkan spam ya. Bisa mengakibatkan spam walaupun berbeda jaringan, berbeda handphone ya. Karena grafik penonton itu bisa dilihat oleh YouTube. Oke, kalau berbeda lokasi nggak apa-apa ya. Kalau berbeda lokasi nggak apa-apa. Jadi kalau mau menonton video sendiri menggunakan handphone lain, itu jangan terlalu keseringan ya. Jangan terlalu keseringan. Kenapa jangan terlalu keseringan? Karena kalau terlalu keseringan, viewernya masih sedikit, itu akan kedetek sama YouTube ya. Akan kedetek sama YouTube. Makanya kalau mau nonton video sendiri, itu boleh-boleh saja, asal jangan berlebihan. Kenapa saya bilang berlebihan? Karena YouTube akan mendetek lokasi di titik yang sama ya. Jadi YouTube akan mendetek lokasi yang sama. Makanya walaupun berbeda jaringan, itu kita juga akan sia-sia untuk menonton video kita sendiri ya. Lebih baik kita lebih fokus ke isi konten kita ya. Lebih fokus ke isi konten kita, bagaimana cara memperbaikinya, dan bagaimana caranya supaya konten kita lebih menarik lagi, supaya penonton tadi merasa nyaman ya. Supaya penonton tadi merasa nyaman, sehingga subscriber dan jam tayang akan mengikuti. Tapi kalau kita fokus di subscriber sama jam tayang, itu kebanyakan kita menggunakan cara-cara yang salah. Cara-cara yang salah. Walaupun berbeda jaringan, beda handphone, kalau lokasinya sama ya, itu akan dihitung spam. Jam tontonnya penontonnya dapat, tapi jamnya itu nggak masuk karena akan kedetek spam sama YouTube. Kecuali ya viewernya udah banyak, boleh kita melakukan menonton sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau viewernya sedikit, boleh teman-teman coba ya. Karena trik itu akan merugikan diri kita sendiri.
Jadi udah capek-capek kita menonton video kita sendiri, tapi jam tayang masih tetap nggak bertambah. Kenapa nggak bertambah? Karena jadi spam. Karena jadi spam. Itu penontonnya dapat, jumlahnya dapat, tapi jam tayangnya nggak dapat. Jadi kita itu kalau viewernya masih sedikit, jangan keseringan nonton video sendiri ya, walaupun handphone berbeda kalau satu lokasi. Jadi perlu teman-teman ingat, kalau menonton video sendiri jangan terlalu keseringan ya. Jangan terlalu keseringan, kecuali viewernya sudah banyak nggak apa-apa, karena YouTube itu mendetek lokasi. Mungkin kalau lokasinya banyak viewer, dia kan dimana-mana kedeteknya, itu dianggap penonton wajar. Tapi kalau kita penontonnya sedikit, kita keseringan menonton video kita sendiri, itu akan kedetek spam. Jumlah tontonnya dapat tapi jamnya nggak bertambah. Ya kalau teman-teman mau mencoba ya silahkan ya. Cuman di sini itu trik itu sudah saya coba di cara-cara yang lama itu ya. Cara-cara yang lama. Jadi percuma kita menonton video kita sendiri walaupun berbeda handphone, berbeda jaringan. Kalau sudah keseringan, viewer kita masih sedikit, itu percuma, jam tontonnya nggak akan dapat. Dan satu lagi, bagi yang sudah 1000 subscriber, jam tayangnya 4000. Jam tayangnya 4000 itu mungkin lebih sedikit ya. Mungkin jam tayangnya itu lebih sedikit. Kita mau mengajukan monetisasi ya. Jadi kalau kita mau mengajukan, ternyata di beberapa video kita ada yang meledak, penontonnya yang rame, itu terkena hak cipta. Jadi kalau terkena hak cipta itu bagaimana solusinya? Solusinya jangan pernah dihapus videonya ya. Perlu teman-teman ingat, karena viewer itu sudah rekomendasi YouTube. Jadi kalau memang dia terkena klaim hak cipta, biasanya kan teman-teman sering menggunakan sound atau lagu ya, itu biasanya terkena hak cipta. Jadi lebih baik teman-teman, solusinya video jangan dihapus ya. Kalau dihapus akan fatal. Kenapa akan fatal? Dan jamnya juga akan berkurang banyak. Jadi teman-teman kalau sudah 4000 jam tayang, ada beberapa video yang terkena klaim hak cipta, itu solusinya teman-teman edit saja ya. Teman-teman edit itu kan di YouTube Studio, di Chrome itu kan bisa kita edit langsung ya. Kita bisukan saja suaranya. Jadi tanpa suara nggak apa-apa. Jangan sampai video itu dihapus. Kalau dihapus, viewer kita hilang dan jamnya juga akan berkurang banyak ya. Jadi buat teman-teman, untuk video terkena klaim hak cipta, jangan pernah dihapus ya. Jangan pernah dihapus, lebih baik kita edit ya. Kita edit di Chrome, YouTube Studio Chrome itu kan ada itu. Nah, kita edit, kita bisukan saja. Kita bisukan. Jadi kita bisa mengajukan monetisasi ya. Jadi teman-teman nggak kehilangan jam. Nanti teman-teman mentang-mentang videonya terkena klaim hak cipta, nanti terus dihapus. Jangan ya. Jangan dihapus untuk video itu. Jadi lebih baik teman-teman edit, hilangkan saja suaranya. Jadi yang terutama itu buat pemula sama seperti saya. Jadi lebih baik kita fokus dengan isi konten kita ya. Kita selalu perbaiki setiap hari, selalu perbaiki ya, supaya konten kita tadi bisa bermanfaat buat orang lain dan bisa berkembang, supaya penontonnya juga bisa nyaman untuk menonton video kita ya. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman.
Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.